mereka. Amin. Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Kita memberi yang terbaik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengingat kembali kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dia rela mati untuk menebus setiap kita. Dia rela mati agar kita hidup. Kita percaya pada hari ini kita memperingati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita ingat semua kebaikan Tuhan. Mari kita mampu bersyukur pada pagi hari ini. Oh, terima kasih. Saya berikan waktu untuk saudara mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita orang-orang yang telah ditebus pada hari ini, sehingga kita masih ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari datang bersyukur di hadapan-Nya, sebab Dia baik dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau berikan nyawa-Mu agar kami hidup. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Sebab Dia Allah yang rela mati buat engkau, buat saya, buat kita semua di tempat ini. Terima kasih, haleluya. Kami membawa ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua kami bawa hanya bagi Tuhan. Dalam Kau mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa darah-Mu memulihkan setiap kami. Roh-Mu yang hidup ada di tempat ini memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati kami lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memberikan kekuatan, bahkan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita nikmati Tuhan pada pagi hari ini, sebab Dia baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup membuka jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib
melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita bawa pujian ini, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Sama-sama naikkan, katakan Kau berikan ku hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu. Amin. Katakan jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Katakan karena salib-Mu. Salib Yesus menebus setiap kita. Aku menang. Engkau yang berkuasa. Amin. Mukjizat-Mu karena salib-Mu. Kami hidup sampai hari ini Bapa. Kau penebus setiap kami. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari sembah Dia. Kuasanya, salibnya, darahnya menembus setiap kita. Haleluya. Tiada kasih yang seperti Engkau Tuhan. Salib Yesus menandakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Salibnya. Mari sembah Dia. Mari ingat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Mari bersyukur di hadapan Tuhan, saudara. Nikmati Tuhan pada pagi hari.
katakan salibnya. Berdiri katakan salibnya. Amin. Salibnya. Darah Yesus, darah Yesus. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Salib Yesus amatlah mulia. Salib ini menandakan kita telah ditebus oleh Tuhan. Dia rela mati buat kita, saudara. Dialah yang hidup, dialah yang baik. Harabaya syakarabah baba. Haleluya. Berbahagialah engkau yang mempunyai Tuhan yang rela mati buat engkau. Tiada kasih yang seperti kasih Yesus di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib untuk menebus setiap kami. Kami selalu bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami bawa hanya di hadirat-Mu. Ini menjadi persembahan yang hidup yang berkenan bagi Tuhan. Terimalah ini ya Bapa, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Sebentar kami akan bersuka cita di dalam Engkau, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kau yang siap bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin, haleluya. Luar biasa Tuhan kita saudara, amin. Luar biasa sekali. Kita percaya kita orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya.
iblis dikalahkan, hancurkan. Domba ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan, sekarang telah tiba. Katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Sama-sama katakan, oleh darah Anak, oleh kesaksian, oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah Anak Domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Haleluya. Kita orang-orang yang ditebus di dalam Tuhan. Amin. Lebih lagi ya, kita mau bersuka cita di hadapan kita. Kita terima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersuka cita dalam Tuhan, sebab Tuhan telah menebus setiap kita. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, katakan, kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan. Haleluya. Katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, amin, kami kan pergi, di situ pasti. Luar biasa. Kita terima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita angkat pujian ini lebih dahsyat lagi. Yo, katakan, kami yang telah ditebus. Katakan, luar biasa. Lebih lagi saudaraku, katakan, oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan. Luar biasa, katakan sama-sama, berlari, berlari sampai tujuan. Mari kita terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan
pasti. Katakan, oh, di situ pasti mujizat pun terjadi. Sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Luar biasa saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Penuh dengan sukacita kita pada pagi hari ini, sebab Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada di tempat ini memuji menyembah Engkau, bahkan bersorak-sorai bersukacita hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Tuhan, berkati tangan-tangan kami yang memberi melalui pekerjaan usaha kami, anak ternak kami semua yang berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Bapa ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, selalu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bawa pujian ini buat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, saat ku masuk di hadirat-Mu, bawa persembahan, amin. Katakan, ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu. Mari saya ulang bangkit berdiri saudara. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, amin.
katakan oleh kuasanya dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kuasa darahmu. Semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sangat baik dan teramat baik atas hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, bukan karena kesalahan dan dosa-dosa-Mu, tetapi semua karena kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu mengasihi-Mu apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini keadaan kami tidak baik Tuhan. Mungkin hari-hari ini keadaan kami ada di lembah yang kelam Tuhan. Ajar kami terus tetap mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami terus tetap taat akan Engkau. Ajar kami terus tetap mengucap syukur dengan apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah terlebih dahulu memberikan nyawa-Mu atas hidup kami. Biarlah itu yang menjadi teladan dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi suatu panutan dalam hidup kami Bapa. Untuk kami memberikan yang terbaik seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, bahwa segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, semuanya Kau relakan untuk kami Tuhan. Bahkan mujizat demi mujizat Bapa, Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapa, kami mau tetap katakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah Raja dari segala Raja. Yesus Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami terus bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan Bapa. Hari ini kami datang Tuhan untuk naikkan pujian kami, untuk naikkan syukur kami buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau hapus setiap dosa-dosa kami dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, sangat baik dan teramat baik atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berdaulat dan berkuasa untuk memulihkan hidup kami, bahkan menyembuhkan segala penyakit kami, memulihkan setiap keluarga kami, memulihkan setiap ekonomi kami, memulihkan setiap anak-anak kami. Bapa, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kami doakan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami belajar Bapa, agar semuanya dalam kehidupan kami kembali dimurnikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami tinggikan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu. Hamba tidak layak Tuhan. Bila kiranya Tuhan, pengurapan-Mu, kasih-Mu, itulah yang mengurapi setiap kebenaran firman yang keluar dalam perkataan hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Katakan dulu kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Katakan dulu, halo,
Salam dulu kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya. Yuk, sekali lagi sama-sama. Sungguh sangat baik. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, coba bangkit berdiri. Yang merasakan kebaikan Tuhan aja. Yang gak merasakan silakan duduk saja. Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah. Lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik, saudara. Katakan kanan kirinya, katakan kanan kirinya. Katakan kanan kirinya, semuanya. Yeah, yeah. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lama. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya. Silahkan duduk, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik buat kita. Amin. Amin, saudara. Ini adalah hari yang momen penting buat kita, saudaraku yang kasih, sebagai orang Kristen. Ya, peringatan wafatnya, peringatan kematian Yesus Kristus yang kita alami, yang Yesus lakukan dan Yesus alami tidak gampang dan tidak mudah untuk melewati. Di mana dia tahu dia akan dibunuh, di mana dia tahu dia akan dihianati, di mana dia tahu dia akan dicemooh, di mana dia tahu dia akan dilempari, saudara yang kasih. Nggak gampang untuk melewati setiap persoalan yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi saudara yang kasih, karena kasihnya kepada saudara, karena cintanya kepada saya dan saudara, dia mampu melewati semuanya itu. Dan cintanya kepada Allah Bapa, dia taat untuk melewati setiap masalah yang dihadapinya. Tanpa kematian Tuhan, maka tidak ada kebangkitan bagi orang Kristen. Oleh saudara, kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada Kristen. Tidak ada pengikut Kristus. Kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan. Dan kematiannya membuktikan bahwa Allah mati bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi dia mati karena begitu besarnya kepada saudara dan saya. Karena begitu besar cintanya kepada kita. Dia tidak memandang siapa saudara, seberapa banyak dosa saudara. Dia tidak pernah melihat apa keadaanmu, baik engkau kaya, baik engkau miskin. Apa keadaan kita, saudara yang kasih. Dia tidak pernah memandang itu. Tetapi dia mengasihi kita dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan dengan segenap hatinya. Amin, saudara. Amin. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi kebangkitan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Kematian yang sempurna, saya katakan, saudara. Kenapa sempurna? Karena dia mati bukan karena dosa-dosanya, sekali lagi saya katakan. Tapi dia mati karena dia sayang, dia mengasihi saudara dan saya. Tadi malam saya baca, saudaraku yang kasih, dimulai dari Lukas 22 ayat yang ke-7, saya merimang-rimangi lagi dan saya merenungkan kembali, bahkan saya baca kembali ayat ini, saudaraku yang kasih. Bagaimana pada saat itu Yesus sebelum dia disalibkan, bahkan dia sebelum mati perjalanannya, saudaraku yang kasih. Saya merenungkan ayat ini dan saya baca ayat ini, sangat-sangat luar biasa.
Kalau saudara nanti baca di rumah, coba baca lagi sekali lagi tentang bagaimana perjalanan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, saudara. Di Lukas 22 itu dimulai dari ayat yang ke-7, persiapan untuk makan Paskah. Saya akan bacakan ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. 8. Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. 9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? 10. Ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? 13. Saudaraku yang kasih, dari ayat yang kita baca, persiapan untuk makan Paskah. Saya merenungkan ayat ini. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus dikhianati oleh siapa? Oleh muridnya Yudas, saudaraku yang kasih. Pertanyaannya, Yesus tahu nggak dia akan mati? Dia tahu. Yesus tahu nggak dia akan disalibkan? Dia tahu. Yesus tahu nggak dia akan dikhianati? Dia tahu. Saudaraku yang kasih, ini yang saya katakan bahwa Yesus itu sangat sayang, Yesus itu sangat mengasihi kita. Nah, di ayat ini saya mendapatkan bahwasanya sebelum Yesus disalibkan, dia mengatakan kepada Simon, ya, sama Petrus, Petrus, pergilah ke rumah itu. Aku sudah, nah, saya melihat Tuhan Yesus bagaimana cara bekerjanya, ya. Mungkin murid-murid Yesus juga begitu. Kalau kita baca di ayat 7, mari kita baca. Kita renungkan dulu. Saudaraku yang kasih, ini perjalanan yang luar biasa. Maka tiba hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. 8. Lalu Yesus, ayat 8, menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah. Nah, ini saya melihat cara kerja Tuhan Yesus ini luar biasa dan dia sangat sayang kepada murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Coba bisa bayangkan, saudara yang kasih, dia tahu dia akan mati, dia tahu akan dia dihianati, bahkan dia tahu Simon Petrus akan, apa katanya? Tidak mengakui atau menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Tapi cara kerja Yesus luar biasa. Dia panggil 2 orang muridnya, pergi ke rumah ibu itu, aku sudah siapkan makan besar di sana. Wah, inilah seorang guru, inilah seorang tuan, inilah seorang bapa, inilah seorang ayah, inilah adalah seorang ibu yang saya katakan bahwa kalau dia melihat anak-anaknya jahat, kalau dia melihat anak-anaknya tidak bisa diatur, saudara yang kasih. Dia tetap baik kepada mereka. Bahkan dia memberikan makan yang terbaik. Mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka melakukan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu dia akan mati. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya atau murid-murid yang tadi. Selanjutnya, 15. Stop sampai di sini. Ini luar biasa ya Tuhan, saya katakan. Kalau saya merenungkan, mungkin saya gak tahan apa yang saya baca hari ini. Tadi malam juga begitu. Saya gak tahan dengan apa yang saya lihat hari itu. Bahwasanya saudaraku yang kasih di sini mengatakan katanya kepada mereka, aku sangat rindu. Padahal
selama ini Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus bersama dengan seluruh para rasul, seluruh para hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Yesus pada saat itu. Dia katakan, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebelum Tuhan menderita. Saudara, kita semuanya pasti merasakan penderitaan. Mungkin juga hari ini saudara masuk dalam penderitaan. Tapi penderitaan yang saudara alami, yang saya alami bukan karena Tuhan yang kasih penderitaan, tetapi karena kitalah yang membuat penderitaan itu. Maksud saya karena kesalahan kita, karena masalah kita. Ayat yang ke-16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. 17. (18) 19 20. Dari sinilah dimulainya perjamuan kudus. Di sini sudah Tuhan menumpahkan seluruh isi hatinya buat murid-muridnya. Dia katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dan pada saat Yesus ngomong itu, murid-muridnya tidak paham apa yang dimaksud dengan Allah atau Yesus pada saat itu. Bahwa, saudara yang kasih, nanti saudara baca selanjutnya itu luar biasa. Di situ Tuhan mengingatkan bahwa ada di antara kita, murid-murid Yesus ini, yang akan mengkhianati aku, yang akan menjual aku. Dan saudara yang kasih, di Taman Getsemani, kita langsung lompat ke Taman Getsemani. Saudara, kita harus memahami perjalanan Yesus, penderitaan Yesus yang dialaminya, supaya saudara bisa membandingkan apa yang saudara rasakan hari ini dengan apa yang saudara rasa, dengan apa yang sudah Tuhan rasakan sebelumnya. Halo saudara, ngerti ya? Amin. Di Taman Getsemani ayat yang ke-39. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudaraku, setelah sampai di sini. Di sini Tuhan dan murid-muridnya, setelah mereka makan bersama, mereka berjalan ke Taman Getsemani. Itu ada naik ke puncak lagi, saya sudah pernah ke sana. Dan pada saat mereka sudah sampai di dasar Getsemani, murid-muridnya itu tunggu di bawah, dan Yesus pergi naik ke Taman Getsemani. Dan pada saat itu, apa yang diucapkannya tadi, yang makan tadi, awanku tadi, saudaraku yang kasih, Yesus ngomong lagi kepada Allah Bapa. Dia katakan begini, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan sebelum dia mengasihi saudara, dia taat kepada orang yang sudah diutusnya, yaitu Allah Bapa. Itulah cinta kasihnya kepada Bapa, karena dia sangat sayang kepada Bapa, dia sangat mengasihi Bapa walaupun dia ada di muka bumi, dan dia Bapa itu sendiri, saudaraku yang kasih, dia sangat sayang dan dia harus taat
kepada apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan, dan apa yang harus dikerjakan. Walaupun itu tidak gampang, walaupun itu tidak enak, walaupun itu harus menyakitkan dalam hidupnya, bahkan dia harus mati, dia harus rela untuk melakukannya. Halo saudara, dia rela melakukannya walaupun dia harus mati, walaupun dia harus disalibkan. Karena cinta, karena sayang kepada Bapa. Karena poin penting yang mau saya sampaikan, saudaraku yang kasih, dia sayang sama Allah Bapa. Dia tunjukkan dan dicatat di sini, saudaraku yang kasih. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Setelah Yesus pergi ke Taman Getsemani, dia turun ke bawah, dia melihat murid-muridnya sedang apa? Sedang tidur. Murid-muridnya sedang tidur, mungkin karena kenyang, mungkin karena sudah mabuk karena anggur, mungkin karena sudah diservis sama Tuhan, ya, dikasih tempat yang enak, ya kan? Nggak bayar lagi, saudaraku yang kasih, nggak bayar makanan. Dikasih makanan yang kenyang, yang enak-enak, dikasih minuman yang gratis, yang sedap-sedap. Dan pada saat mereka tiba di Taman Getsemani, anginnya begitu kencang, mereka tertidur karena kekenyangan. Tapi Yesus, dia naik, dia berdoa. Dan pada saat dia sudah turun, dia melihat murid-muridnya tidur, saudaraku yang kasih. Ayat 46. Ya, katanya kepada mereka, kenapa kamu tidur? Bangunlah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Itu pesan, saudara. Itu pesan buat saudara dan buat saya. Jangan kita terlalu nyaman dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Tuhan katakan kepada kita, supaya teruslah berjaga-jaga, teruslah kamu berdoa. Itu pesan sebelum dia mati. Tapi bukan itu fokus saya dalam khotbah saya hari ini. Nah, di ayat yang ke-47, judulnya apa, saudara? Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap. Siapa yang jual Yesus? Yudas. Pada saat itu, saudaraku yang kasih, Yudas datang, dia dekat dengan Yesus, dia memberi tanda kepada bangsa Romawi, tentara Romawi, ini Yesus, tangkap dia. Akhirnya datang tentara Romawi, dia tangkap, langsung datang Simon Petrus, dia potong telinga. Di situ pun Yesus melakukan mujizat. Udah putus, saudara. Normal. Kembali normal. Tuhan melakukan mujizat, ya, yang terakhir yang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Ini bangkit loh, ini telinga yang sudah putus, ini nongol lagi. Dan Yesus mengatakan, sudahlah. Setelah itu apa, saudara? Terjadilah Petrus menyangkal Yesus. Nah, sekarang mari kita baca. Yesus dibawa untuk disalibkan, ayat 23. Lukas 23, ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. 27. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan apa katanya? 29.
31. Tiga dua. Tiga puluh tiga. Selanjutnya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. 35. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya, 37. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu, 38. 39. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat yang ke-40. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43. Stop sampai di sini. Saudara baca lagi selanjutnya. Ini saudara baca setiap hari Paskah nih seharusnya. Kalau bisa setiap hari, supaya kita paham dan kita harus memahami bahwa setiap penderitaan yang kita alami tidak seberapa yang dialami oleh Yesus. Penderitaan yang dialami Yesus itu sangat berat dan sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai kalau di Taman Getsemani dia katakan sampai keringatnya pun, sampai bahkan air matanya pun itu mengeluarkan darah. Karena apa? Dia melihat sakitnya yang akan dialaminya. Dia nggak tahan. Dia nggak tahan dengan persoalan dia. Tetapi dia harus lewati. Karena apa? Dia sangat sayang sama saudara. Dia sangat mengasihi Yesus. Nah, hari ini kita belajar buat kita umat Tuhan. Kalau kita belajar di 1 Petrus 2 ayat 22. Inilah yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita. Keselamatan, bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Allah itu, Yesus itu harus menjadi teladan dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 22. Judul perikopnya apa saudara? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ini yang kita perlu perhatikan, bahwa makna penderitaan Yesus di kayu salib buat umat manusia, buat saudara dan saya, yang pertama bahwa karena kasihnya kepada Bapa, Yesus taat kepada Bapa hingga mati di kayu salib. Nah, sekarang buat kita saudara yang kasih, apa maknanya buat saudara? Apa maknanya buat kita di dalam dunia ini? Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang bagi kita yang hidup, kita harus menyelesaikan juga pekerjaan kita semuanya. Tadi judulnya teladan. Saudaraku, yang pertama maknanya buat saudara dan saya itu adalah Filipi, mana kita baca dulu, Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Bahkan, saudaraku yang kasih, kita manusia pasti penuh dengan masalah, pasti ada persoalan, pasti ada penderitaan. Dari makna kematian Tuhan, kita harus kuat untuk menghadapi setiap penderitaan yang kita alami. Karena apa? Karena kita mengasihi
Tuhan. Halo? Mungkin kau punya masalah hari-hari ini. Mungkin kau punya persoalan di tengah-tengah keluargamu. Apakah engkau menyerah? Apakah engkau putus asa? Ya udahlah, terserah dan sebagainya. Apakah engkau tetap percaya bahwa Tuhan akan turun tangan untuk melakukan yang terbaik dalam hidupku? Ya saudaraku yang kasih. Nah, makna penderitaan Yesus bagi kita yang pertama itu adalah karena puncak kasih kita dan ketaatan kita kepada Allah. Walaupun engkau mendapatkan penderitaan, masalah dan persoalan dalam hidupmu, ya, tetaplah setia, tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah berdoa, tetaplah baca firman Tuhan, tetaplah mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah akan melakukan setiap perintah Allah dalam hidupnya. Walaupun di tengah-tengah pencobaan, walaupun di tengah-tengah persoalan, walaupun di tengah-tengah masalah. Yang kedua, saudaraku yang kasih, ya, makna kematian Tuhan dalam hidup kita itu apa? Bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Dan kita juga seharusnya hidup di dalam kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan, bukan kebenaran akan hidup kita, diri kita, tetapi kebenaran akan firman Tuhan. Ini poin, ya, ini poin dari khotbah saya hari ini. Yesus menunjukkan keteladanan tertinggi dalam menanggung penderitaan dengan tetap percaya kepada Allah. Dan kita umat manusia mempunyai dalam hidup kita di dunia ini. Jadi begini, Yesus sudah menyelesaikan tujuannya dalam hidupnya. Dan bagaimana dengan kita? Kita juga punya tujuan dalam hidup ini. Katakan punya tujuan. Katakan kanan kirimu, kamu punya tujuan dalam hidup ini. Amin. Kita punya tujuan dalam hidup ini di dunia ini yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Yesus. Tujuan yang pertama, mari kita buka Efesus 4 ayat 32. Sama-sama, 1, 2, 3. Ayo baca-baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mengampuni lebih. Lagi katakan, mengampuni. Amin. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Lihat kanan kirimu, apakah kau mengasihi dia? Lihat dulu, jangan sampai kita satu gereja ini gak cakapan, saudara. Jangan sampai kita satu gereja ini, lewat, buang muka. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Ada orang gak ngelihat teman-temannya. Sekali lagi, mengasihi lebih dulu, mengasihi. Ayo, ini tujuanmu dalam hidup ini, saudara. Gak ada yang lain. Bukan kekayaan, bukan harta benda. Tujuanmu dalam dunia ini mengasihi, mengampuni, saudara.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan kanan kirimu, aku mengasihimu. Seorang suami istri harus mengampuni. Halo. Amin. Amin. Ini tujuan kita dalam hidup ini, saudara. Tujuan kita di dalam dunia ini. Tuhan tadi katakan, Tuhan ampunilah apa yang sudah mereka lakukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal pada saat itu Yesus sedang disalibkan, Yesus sedang dibunuh, Yesus sedang dihina, Yesus sedang diludahi, Yesus sedang dijelek-jelekan. Tapi Yesus katakan, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu Tuhan apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan mengajarkan kita mengampuni orang-orang di sekitar kita. Supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Enggak gampang emang, saudara. Enggak gampang. Susah. Saya juga alami. Pendeta banyak yang sakit hati, pendeta banyak yang kepahitan, pendeta banyak yang hancur hati. Tetapi ini adalah tujuan hidup kita. Mau gak mau, ini yang harus kita lakukan. Harga mati maksud saya. Tidak ada lagi yang namanya sebentar Pak, gak bisa Pak. Harus, katakan harus. Halo. Katakan harus. Mungkin juga, saudara mungkin dalam hatimu, Tuhan aku gak melakukannya, tetapi kau difitnah. Tapi Tuhan katakan, ampuni mereka. Bisa gak kita lakukan itu, saudara? Itu tujuan loh. Tujuan kita dalam ini, dunia ini bukan berbicara tentang kekayaan, bukan berbicara tentang predikat. No. Kita ini hamba. Tuhan yang mempunyai bumi ini, yang mempunyai sorga, dia rela meninggalkan tahtanya untuk ada di muka bumi ini. Betapa tidak pentingnya apapun di dalam dunia ini. Yang penting cuma satu, aku mengasihi mereka. Aku mengasihi anakku. Aku mengasihi umatku. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Setiap tahun kita lewati kematian Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan lagi. Matius 8 ayat 21 sampai dengan 22. Matius 18 Matius 18 ayat 21 ayat 20 sampai dengan 22. Matius 18 nak. Ada. Kemudian dua-dua. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tak berkesudahan. Tuhan mau supaya saudara dan saya harus mengampuni. Mengampuni saudara, ini hal yang penting buat saudara. Ini hal yang penting buat saya sebagai hamba Tuhan. Emang gak gampang. Tadi hari Minggu semalam saya ngomong tentang bagaimana Daud itu diberkati Tuhan. Bagaimana Daud itu sangat-sangat disayang Tuhan. Karena Daud tidak pernah menyimpan akar pahit di dalam hidup dia. Daud tidak pernah menyimpan tawar hati di dalam hidup dia. Walaupun Daud disingkirkan pelan-pelan di tengah-tengah keluarganya, dia dijadikan gembala 2-3 ekor kambing domba. Pada saat Nabi datang kepada keluarga Daud, dia katakan, kami gak punya kamu masih punya anakkah? Masih, tapi dia dari sana tidak
Tapi Daud tidak pernah tawar hati dengan apa yang diterimanya. Saudara. Dia jaga hatinya dengan baik. Dia jaga hatinya supaya dia tidak dendam. Dia jaga hatinya supaya dia tidak marah. Dia jaga hatinya untuk tidak cemburu. Tapi dia tetap mengampuni dan mengasihi. Sehingga Daud itu dipakai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dan dicintai oleh Tuhan. Saudara, emang gak gampang mengampuni seseorang, apalagi yang kita dapatkan ketidakadilan. Susah. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya itu harus mengampuni. Coba kita buka di Lukas 17 ayat 3. Saudara. Tentang mengampuni lagi, coba kita buka. Lukas 17 ayat 3 sampai dengan 4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, apa katanya? Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Halo? Men? Gampang gak ini? Inilah yang dialami Yesus, murid-muridnya, karena dia sangat mengasihi. Makanya saudaraku yang kasih, hukum yang terutama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua, sesamamu manusia. Supaya apa? Tujuannya cuma satu, supaya engkau bisa mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap hidupmu. Itu kuncinya, mengasihi. Amin. Amin. Mengampuni lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni. Amin. Tujuan kita dalam dunia ini, ya. Coba kita buka 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan 18. Ini tujuan kita yang kedua, saudara. Dalam hidup kita di dalam dunia ini. Supaya kita paham bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan yang terlebih dahulu. Nah, yang kedua, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab apa katanya? Karena yang kelihatan adalah Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan. Ingat, perhatikan. Tadi yang pertama tujuan kita, ini catat baik-baik dalam hidupmu, saudara. Yang pertama itu adalah mengampuni dan mengasihi. Dan yang kedua, catat baik-baik. Tujuan kita dalam dunia ini, yang kedua, menanggung penderitaan dengan iman. Halo? Menanggung penderitaan dengan iman. Siapa yang menderita hari-hari ini, saudara?
Semua pasti mengalami penderitaan, apalagi hari ini sedang berperang ya. Semua mengalami kesusahan, semua mengalami kesukaran, semua mengalami yang namanya persoalan. Tetapi pada saat engkau mengalami masalah, masih ada iman gak kepada Allahmu? Ini masalahnya. Masih ada iman gak dalam hidupmu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah persoalan dalam hidupku? Karena ada tujuan di balik penderitaan hidupmu. Halo? Ada tujuan di balik Yesus disalibkan. Apa tujuannya? Supaya bangkit orang-orang Kristen di muka bumi ini. Tujuan Yesus disalibkan. Ya, tujuan Yesus disalibkan supaya dia diangkat menjadi raja dan menjadi Tuhan dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Ada tujuan setiap penderitaan kita, setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Pada saat engkau punya iman, maka ada tujuan di balik penderitaanmu. Katakan kanan kirimu, sabar ya. Katakan kanan kirimu, sabar ya di tengah-tengah masalahmu. Sabar ya ibu ya. Ada tujuan yang baik di balik penderitaanmu. Amin. Amin Mama Noel. Ada tujuan yang baik di balik penderitaanmu. Amin Pak Jabat. Ya, sampai walaupun dilapor Pak Polisi ya Pak ya. Ada tujuan yang baik di balik penderitaanmu. Ada tujuan yang baik dalam penderitaan kita. Kalau kita memakai iman kita kepada Allah kita. Kepada Tuhan kita. Mari kita baca dulu Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 sampai dengan 4. Tujuan di balik penderitaan kita, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa katanya? Ketekunan. Yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa katanya? Sempurna, utuh, dan tak kekurangan. Ini poin penting buat saudara dan saya. Bahwa dari persoalan kita, kalau kita mempunyai iman kepada Allah, maka masalahmu itu, persoalanmu itu akan membawa kita menjadi orang yang suka berdoa, orang yang suka baca firman Tuhan, orang yang bertekun beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Hadiah, ya, hadiah dari ketekunan itu apa katanya saudaraku? Kasih ayat 4-nya. Apa katanya? Engkau menjadi sempurna. Halo. Ini adalah tujuan di balik penderitaan yang kau alami. Supaya saudara dan saya menjadi apa katanya? Sempurna. Bahkan dia katakan dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan akan memberkati hidupmu. Ini luar biasanya saudaraku yang kasih. Balik penderitaanmu ada tujuan Tuhan. Kalau kita mengeluh semakin hari kau semakin lama, ibaratnya begini orang Batak bilang, semakin lilin. Iya kan? Semakin lama engkau cari Tuhan. Ibadah malas, ke gereja malas, doa malas, maka masalahmu itu akan semakin hari semakin lama. Tapi kalau masalahmu itu membuat engkau semakin tekun bersama dengan Tuhan, maka ada tujuan di balik penderitaanmu. Kau akan menjadi orang yang sempurna. Bahkan kau akan diberkati Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin saudara. Amin. Ayat yang terakhir. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, 5. Nah, di Roma juga mengingatkan, setiap masalah kita akan menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Maka dalam ketekunan itu Tuhan akan mengasihi kita. Saudara, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, pada saat tidur pun engkau akan diberkati Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah di Jumat Agung ini kita menyadari, saudaraku yang kasih, ada tujuan dalam hidup kita yang kita harus lewati dan kita harus jalani. Ya, yang pertama apa, saudara? Mengampuni dan mengasihi, itu tujuan kita, saudara. Yang kedua, apa? Apa tujuan kita yang kedua? Penderitaan, ya, menanggung penderitaan dengan iman. Walaupun engkau menderita hari-hari ini, engkau harus tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja setiap penderitaan. Tetap semakin hari semakin tekun engkau beribadah kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau yang menyucikan dan menguduskan kebenaran firman-Mu yang sudah hamba siapkan hari ini Tuhan. Engkau yang mengurapi sehingga kami mengerti dan memahami tujuan kami dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami semakin hari mengampuni dan mengasihi. Bahkan kami, apapun keadaan kami Bapa, penderitaan, kami tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kematian-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala penebusan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami akan makan dan minum bersama-sama dengan Engkau Bapa. Berkati perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang hamba Tuhan ya, perjamuan kudus. Mengampuni lebih dulu. Mengampuni Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya kasih waktu saudara untuk mengampuni, berdoa yang sudah mungkin saudara masih ada menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, sakit hati. Saudara, hari ini waktumu engkau meminta pengampunan buat Tuhan dan engkau mengampuni orang-orang yang sudah melukai hidupmu, melukai hatimu. Saya kasih waktu saudara untuk mengampuni mereka. Tuhan, aku ampuni mereka, Tuhan. Aku ampuni mereka dalam nama Yesus. Dan katakan kepadanya, aku mengasihi mereka, Tuhan. Ampuni kami Tuhan seperti kami mengampuni mereka.
yang bersalah terhadap kami. Lepaskan pengampunan-Mu Bapa. Kami lepaskan pengampunan. Mari lepaskan pengampunan Bapak, Saudara. Mari lepaskan pengampunan. Buat mereka yang sudah melukai hatimu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Oh, Rabasya. Lepaskan pengampunan, Saudara. Bebaskan kami Tuhan. Berkati mereka. Mari angkat roti tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab pada malam waktu ia makan roti ini, ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara percaya bahwa Yesus Tuhan sudah mengampunimu dan mengasihimu? Maka makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan atau anggur tangan kanan kita. Pada malam waktu ia diserahkan dan ia mengambil cawan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku dan dicurahkan untuk anak-anakku yang sangat kukasihi. Hari ini saudaraku yang kasih, apakah saudara percaya bahwa cawan atau anggur tangan kanan kita ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita? Maka minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini ya Bapak, buat firman-Mu yang ditabur jadi kekuatan buat kami. Berkati hamba Bapak Gembala kami yang telah menabur, pakai hamba-Mu luar biasa di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga telah memakan roti bahkan anggur di dalam nama-Mu Tuhan. Kami memperingati kembali akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap kami. Ini perjanjian Tuhan yang kami terima di dalam Engkau ya Bapa. Kami terima ini menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bahkan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan